Guys, kita lanjutin video kita yang di part 2. Masih tentang tawuran Herman ya. Pas zaman SMK-nya. Dia brutal anjir. Coba kita panggil. Man, masih di mana, Man? Bah. Gimana tak? Salaman dulu dong. Siap. Gimana? Lanjutin lu cerita lu yang kemarin. Oke. Nah, gue mau ceritain di sini nih sama masa lulus sekolah. Pernah suatu waktu itu, gue coret-coret kan sama temen-temen yang lain tak. Coret-coret baju apa tembok nih? Baju, tembok mah nggak dicoret. Nah itu momen itu pas gue tawuran, gue emang sengaja mau nyerang sekolah lain. Waktu itu untuk perayaan atau gimana nih? Yang pertama untuk perayaan, yang keduanya sama bocah-bocah sekolah itu maksud gue. Gue mau nyerang itu di Cibucil. Jelasin dong, Cibucil itu apa tuh? Cibucil itu dia adanya di dekat Cilengsi, perbatasan tak. Jadi Bogor, Bekasi itu perbatasannya Cibucil. Nah di situ tuh tempat nongkrong anak-anak sekolah lain, terutama Doski, WK Depok, yang basis-basis Cibarusa, Jonggol, Cilengsi itu pada nongkrong di situ. Nah, gua pas waktu momen itu, pas gua coret-coret, sengaja emang gua sama temen-temen gua kesana niat nyerang, bawa naik truk yang gede kan, satu sekolahan, gua kesana, ada bentrok akhirnya. Iya. Jadi sebelum gua dipantekin di dalam mobil, tuh udah turun dulu tuh sama temen-temen gua udah siap. Dia nyerang, gue nyerang, akhirnya kita berantem di situ kan, temen gua ngebacok. Ada yang ngebacok bocah WK tuh. Temen lu tuh? Ada yang ngebacok bocah WK satu orang. Terus. Ini menarik nih guys. Nah, lanjutin ya. Bacok ceritanya nih, pas kebacok dia di bawah dibacokin sama temen gua kan, masa turun. Tapi yang gua tahu tuh masa ini malah nyerang, nyerang sekolahan gue maksud gue. Gua lari dong, temen-temen gua dari dong, orang lawan masa kan, pasti kalah kita. Nah, gua lari akhirnya sampai gua ke sawah. Gua lari. Kok bisa kan ke sawah, Man? Ya habis gimana kalau misalnya gua lurus sono di depan gua juga di sono banyak masa. Oh, udah dikepung berarti. Udah dikepung. Kanan bukit, kiri yang sawah. Sama temen gua mesti bule. Ya siapa Pak Aldun tuh. Siapa lagi ya? Gua lupa lah, si Iman kalau nggak salah, lupa gua orangnya tuh. Gua ke sawah. Temen-temen gua itu gua lihat pada digebugin, pada kena tuh. Gua kan di sawah. Lu kabur sendiri? Gua sama temen gua banyak kan. Nah, pas gua ke sawah itu gua lari kan. Mau gua ngumpet, takut gua kena, takut masa ngejar, akhirnya gua lari terus di sawah tuh sampai ada sungai tak. Momen yang nggak terlupakan yang seumur gua mungkin cerita itu. Nah ada sungai, saking takutnya itu sungai gua lewatin tanpa jembatan. Sungai deras itu? Lumayan segini, Aish, seleher. Ape temen gua mati. Itu modal nekat apa modal? Pokoknya modal ketakutan lah guys. Daripada kita ketangkep kan, gua waktu itu kan pikiran gue gini tak, kalau ketangkep, kalau nggak ke polisi digebugin. Sementara gua kan nggak mau dua-duanya karena gua takut kan. Akhirnya gua nyemplung sama temen-temen gua ke sungai itu. Gua nyemplung sungai. Akhirnya pas gua nyemplung sungai itu ada jembatan di situ. Terus gua istirahat ada gubuk. Ada kayak masih di sawah tuh? Di sawah tuh ada kayak gubuk itu, gue di sawah. Gue sadar itu di saung. Temen gue juga sadar, HP-nya mati. Tas yang ada di tas gue juga semuanya lah, badan itu basah kuyup, anjrit kayak gembel itu tuh waktu itu tak. Tapi nih, gue yang jadi pertanyaan nih. Kan tadi temen lu dibacok kan? Temen lu, gue ngebacok. Oh, temen lu ngebacok? Temen gue yang ngebacok. Oh, temen lu jadi korban? Bukan. Oh, iya. Iya, jadi temen gue waktu itu yang ngebacok kayak. Temen dia ternyata. Alhamdulillah bukan gue. Lanjut. Nah, gue digubuk tuh kayak orang bingung lah. Orang bingung pasti mau kemana-mana juga takut gue. Itu waktu itu pada saat pagi, siang, sore, malam? Pagi, pulang sore. Jadi itu stay di gubuk aja gitu? Stay di gubuk tuh dalam keadaan basah, belum makan. Ya jangan dibayangin deh ya. Jangan dibayangin deh ya. Pokoknya bayangin sendiri deh. Ini yang suka tawuran pasti tahu banget gue. Nah, stay di situ. Sorenya gue balik. Nggak pulang ke rumah, cuma gue pulang ke ada base camp gue kan waktu itu kan. Gue pulang ke base camp, ada temen gue yang nyamperin. Tuh katanya ada temen gue juga yang kena polisi. Yang ketangkap sama dari masa itu, Pak. Jadi yang dari masa itu ketangkep tuh nggak digebukin ternyata. Masih digiring.
langsung digiring. digiring dia ke polisi tak. 4 orang ya. Ya alhamdulillah gua nggak lolos, gua lolos lagi. Itu keberuntungan apa gimana itu, Man? Ya faktor beruntung juga bisa. Beruntung sih. ya. Pokoknya gini. Gua nggak tahu kenapa ya kalau dulu itu gua tuh berpikir love, fight and hope. Cinta, pertarungan dan harapan dia. Gue dulu berpikir gitu. Itu zaman Asli kayak mafia gua. Zaman dulu, guys. Zaman dulu tapi bro. Tapi sekarang jangan tawuran. Jangan. Nah, teman gua 4. Nah, terus gua yang aneh nih, yang bocah dibacokin ini tak. Yang bocah dibacokin ini nama temen nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma baret doang. Loh. Kayak baret gitu. Kayak dicakar gimana sih? Oh iya kayak kecakar kayak tanda merah gitu aja gitu. Makanya gue juga aneh gitu. Gue nggak tahu sih seperti apa jelasnya karena gue nggak lihat orangnya langsung. Tapi karena teman-teman gue yang memang rumahnya deket rumah si korban itu nggak apa-apa. Apa tektok, apa tekbal juga gue nggak paham deh. Alhamdulillah makanya yang teman gue yang ngebacok ini nggak kena penjara, nggak polisi. Karena mungkin karena nggak apa-apa kali ya. Terus yang 4 orang ini sehari apa 2 hari gitu ya. Dia di polsek ya. Di polsek kan dibebasin. Alhamdulillah sih semuanya sih nggak ada yang nggak lulus sih, lulus semua. Gitu. Momen-momen dulu yang nggak pernah terlupakan itu momen apa ya, Ki? Yang pertama itu, yang keduanya pernah juga gue sebenarnya mah di polsek. Oh, lu juga sempat ketangkap nih? Udah gue di Cikarang. Gue masa kriminal SM itu gue paling parah lah gue bilang. Gue tangkap. Oh, jadi gue ketangkap gue gitu? ke polsek gitu loh. Cuman gue nggak waktu itu nggak sampai gue masuk sel, gue cuma di polseknya aja interogasi. Karena apa? Karena sama tawuran juga. Gua kumpul-kumpul, emang sih gua niat tawuran, cuman gak ada musuh waktu itu. Akhirnya gua sama temen gua adu gir, jadi sparring. Cuman nggak nyampe kena, cuma sparring aja gitu, tes nyali aja. Cuma buat goyang-goyangin gitu. Iya, buat puter-puter doang. Nah itu di playover. Playover mana nih? Playover Cikarang. Oh, Cikarang, guys. Cikarang dia yang mau arah ke Kerawang, yang di setelah SGC tuh kalau dari arah Jakarta. Kan masyarakat sekitar liatnya gue tawuran, Padahal kagak, itu cuma sparring doang, gue cuma adu gear doang. Apa ya, setelah gue sparring, masyarakatnya udah kayak semut, dudul, bawa parang. Nah iya, bawa, gue nggak tahu lah itu jenisnya parang, kayu apa, gue dikejar-kejar lagi. Apa lari tuh dari flyover tuh ke bawah, karena gue saking takutnya, gue ke kirian gue itu gang. lu pakai sen nggak? Alhamdulillah tak waktu itu gak ada sen. Kalau belok kiri anjir. Lanjut aja. Gue ketabrak. Gue belok kiri. Itu ada kayak gapura gitu, gue masuk. Kira gue kampung. Lu tahu nggak apa? Apa? PT. Pabrik. Terus Dia tutup sama satpam. Gerbangnya, baru gue sadar itu PT. Gue udah kena kata gue nih. Kena nih gue. Gue ngumpet di semak-semak di belakang PT itu. Ya, karena gua takut dan alhamdulillah juga masa itu tertahan sama security, karena kan di pagar tuh sama security langsung ditutup. Jadi masa di luar nggak bisa masuk. Jadi lu diselamatin sama security pabrik itu. Udah bilang terima kasih belum sama dia? Alhamdulillah belum. Gua nggak kenal. Ini guys. Pak, kalau kenal saya Pak. Terima kasih Pak. Udah berapa tahun mana anjir? Udah lupa kali. Udah lupa dia. Babenya nih. Gue itu ngumpet di semak-semak, itu gue udah keringet dingin tuh, takut banget karena gue lihat banget ada memang yang bawa senjata tajam tak, ada yang bawa semurah itu kalau parang lah jenisnya. Gue takut dibacokin waktu itu tuh. Gue ngumpet di semak-semak, nggak lama, mungkin sekitar 10 menit lah gue ngumpet, ada polisi. Polisi itu masuk ke dalam, gue lihat polisi masuk ke dalam, akhirnya gue dari sini keluar kata dia gitu kan, keluar, akhirnya gue keluar. Nah, pas saya keluar gue dibawa ke mobil. Nah, terus? Nah, gue bawa ke mobil, gue dibawa ke polsek sama temen gue yang tadi gue sebutin. Polsek. Tuh, akhirnya gue ditanyakan nomor telepon orang tua gue, sama semua nomor telepon orang tuanya yang teman-teman gue yang ada di situ. Kena. Iya, akhirnya gue jawab aja nggak Pak, nggak ada, gue ituin aja. Nggak ada Pak, nggak tawuran, segala macam lah, itu mah nggak tawuran, kata saya cuma emang bercandaan. Dan alhamdulillah pun waktu itu memang nggak ada barang bukti, dalam artian
nggak ada samurai, nggak ada gear, karena gear-gear yang gua pakai sparring itu, sebelum gua masuk ke gang yang kata gua PT itu gua buang ke semak-semak. Oh, jadi udah nggak ada buktinya hilang tuh. Buktinya hilang. Akhirnya mungkin udah jenuh kali kan, polisi juga kan. Jam 12-an kalau nggak salah deh. Gua di polsek itu jam 5 apa jam 6? Jam 6. Jam 6 gua dikeluarin Lagi. dari polsek sama polisinya, suruh pulang kan. Alhamdulillah. Nah, pas gua pulang, gua bingung gua ini di mana gitu. Karena gua baru tahu tuh polsek Cikarang waktu itu. Gua jalan kaki aja kan, ikutin jalan, nggak taunya itu SGC. SGC dia apa tuh? Sentral Gosip Cikarang. Jauh ya sama tempat lu? Pasar, jauh lumayan lah. Lumayan. Waktu itu ya jauh lah orang. Nah, di situ akhirnya gua apa? Sadar gua uang hilang. Sama teman-teman gua yang lain juga hilang uang. Belum makan, gua bingung pulang, akhirnya ngetrek lagi sampai rumah. Sampai rumah itu pokoknya gua jam 11 malam. Orang tua lo gimana? Nyariin? Nanyain sih. Nanyain. Kalau nyariin kan waktu itu nggak ada, gua belum punya megang HP. Terus pas nyariin, lo alasannya gimana? Main aja. Mana aja? Iya. Nggak ada kata-kata, Tawaran. oh tawaran gitu? Kagak ada, mati gue. Bisa dicoret gue di kakak. Terus gimana? Lanjutin lagi dong. Sebenarnya gue penanya nih, kan tawaran-tawaran kan, menurut lo nih, tawaran itu manfaatnya apa sih? Nah, ini nih yang memang gue pengen cerita. Sengaja emang kita bikin video kayak gini kali ya. Memang tuh tawaran itu sebenarnya yang gue rasain sekarang setelah gue lulus sekolah setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Yakin nggak ada makanya video ini dibuat untuk membangkitkan tawuran. Ini video ini dibuat agar yang mereka yang belum ngerasain itu tahu efek dari tawuran ini sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan dulu gua nggak tawuran, gua fokus belajar, ada mungkin waktu itu di hati gua niatan untuk sekolah lagi. Ya dia gimana sih man, penyesalan pasti datang terakhir. Iya, makanya penyesalan itu pastilah datangnya terakhir. Efek sampingnya yang gua rasain ya kayak temen gua yang dia sering tawuran. Nah itu tuh gua termasuk gua lah gitu kan. Alhamdulillah sih gua nggak ada cacatnya. Coba kalau misalnya waktu itu cacat, coba deh lihat. Pasti nyesel lo. Pasti nyesel asli. Coba deh lihat di review yang vlog yang seperti yang lain. Sampai ada yang tangannya buntung tak? Iya. Ininya nih jarinya nih. Itu asli tuh. Asli itu. Itu coba lu bayangin deh, kalau misalkan kenapa-napa, itu kan masa depan pasti berpengaruh kan. Sisi negatifnya yang gua rasain sampai saat ini, gua nggak pernah jadi orang. Selama ini jadi apa lo? Monyet kagak ada. Aku jatuh cinta. Sampai sekarang, gue lihat orang-orang yang temen gue yang dulu sukses, gue kagak sukses malah. Gak sukses lu anjir, masa gak sukses lu? Salah satunya aja dah, ya enggak, sebagiannya aja. Yang pertama, menghancurkan masa depan. Yang tadinya gue punya cita-cita jadi tentara, pilot. Pilot nih ya. Ya, nah itu udah ambiar, buyar semua karena gue rajin sering tawuran. Waktu itu kan nggak fokus belajar kita, jadi kita boleh tawuran. Ya udah, gua kuliah juga enggak gua. Jadi habis lulus sekolah itu udah gua langsung kerja. Salah satunya itu gua yang nggak cacat loh ya, apalagi yang cacat yang amit-amit. Kita lihat di YouTube itu banyak yang ada yang tangannya cedera, bahkan sampai patah, pasti nyesal. Sampai gue denger ada yang diamputasi juga, itu bener itu ya, tawuran juga tuh. Bener itu Iya. kan bisa dilihat kita di YouTube itu banyak. Nah itu sampai patah tangannya itu pasti kebawa ke masa depan juga. Jadi tawuran itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Nggak ada gunanya sih. Kalau kita pikir sekarang, kalau gua pikir sekarang ini nggak ada gunanya sama sekali tak. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak, gengsi aja kali ya sama siapa yang lebih kuat, sekolah mana yang lebih kuat gitu ya. Iya, dia cuma gengsi-gengsian doang. Misalkan, wah sekolah ini kuat nih kalau tawuran nih gitu ya kan. Iya. Terus satu lagi nih man, penutup nih. Gue minta satu sepatah kata, 2 kata dari lu dah. Pesan-pesan untuk generasi kita yang masih sekolah nih, suka tawuran. Apa nih man? Nah, yang pertama, jangan ikutin tingkah laku senior yang dulu sering tawuran. Stop, cut, jangan sampai. Generasi sekarang maupun generasi kedepannya, karena ingat bro, masa depan itu pasti ada di depan. Nah, Iyalah, masa di belakang anjir? ya masa lalu dong. Oh iya. Kalau lu udah nyoba tawuran gitu kan,
pasti lu kepengennya itu hidupnya tuh bebas dan nggak mau belajar. Nah itu nanti sebab masalah lu di situ. Lu punya cita-cita apa? Misalkan punya cita-cita kayak gitulah, kayak jadi dosen, kayak jadi apalah begitu. Itu ambiar, karena lu nggak bakal mikir. Yang dipakai cuma tangan, cuma kerasa pengen jago, kerasa pengen sensasi lah seperti itu. Berkuasa lah gitu ya, pengen kuat gitu. Pengen kuat, pengen berkuasa. Makanya gua saranin pesan gua yang masih lu tawuran, jangan ini di-cut. Lu berhenti aja dari sekarang. Berhenti di-cut, lu fokus belajar. Daripada terlambat ya. Ya, kita bikin konten ini untuk menyetop tawuran itu sendiri. Bukan istilah untuk membuka tawuran atau bukan, enggak sama sekali. Jadi yang belum yang senior lu yang dulu tawuran, ya ini gue jadinya kayak gini. Senior manager. Oke guys, demikian video tentang masa lalu Herman yang sangat apa man? Sangat ambiar ya. Ambiar. Tawuran mulu anjir. Lu belajar nggak dong? Belajar, cuman otak gue nggak fokus belajar, otak gue pokoknya tawuran aja waktu itu. Dan diikutin guys. Nih pesan Herman, masa depan di tangan kita. Jangan sampai terjadi tawuran dan kita cedera ataupun cacat, kita yang rugi sendiri, ya kan? Terus ada kata-kata mutiara lagi nggak nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini supaya kita dapat membuat video lagi, mana konten lagi. Ya pasti. Kalau banyak-banyakin subscribe, kita akan bikin channel-channel bagus. Aduh, kita sama-sama membangun channel ini sehingga channel ini dapat berkembang. Iya. Boleh. Oke guys, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.